Oke, akan saya ulangi. Jadi materinya tadi kita untuk yang saya pegang ada tiga topik utama, yaitu yang pertama adalah pengenalan aplikasi partial differential equation atau persamaan diferensial parsial. Yang di situ nanti dikenalkan ada metode namanya separation of variable untuk kemudian memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Kemudian setelah itu ada dua topik yang aplikasinya. Yang pertama adalah flexural motion of beam yang lebih ke sistem mekanik. Kemudian yang kedua adalah heat conduction yang yaitu sistem thermal. Dan keduanya ini akan memanfaatkan separation of variable. Di sini akan saya buat ini ya, untuk notes-nya akan saya buat semacam sebentar, saya siapkan dulu untuk notes-nya. Nanti mungkin akan saya semacam buat ini ya, apa namanya, ringkasan begitu, step pengerjaannya seperti apa sih sebenarnya, yang kemudian nanti kita bisa untuk berbagai macam kasus kita bisa mengikuti step-step tersebut seperti itu. Bentar, saya agak bingung memulainya. Oke. Saya akan mulai share screen. Share screen input. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ini akan saya kilas balik ya dari semua step yang saya jelaskan untuk ketiga topik. Sebenarnya yang utama ada di cara pengerjaan itu ada di topik yang pertama, yaitu yang di bagian separation of variable. Jadi itu merupakan apa ya, landasan kita untuk akhirnya bisa mengerjakan entah itu di flexural motion of beam ataupun yang heat conduction. Jadi di sini yang pertama harus dilakukan karena kan nanti akan ketemu persamaan yang dia itu akan memanfaatkan beberapa variabel ya di sana. Jadi pertama kita harus mengasumsikan variabel yang baru, yang itu posisinya dia harus yang ini tujuannya adalah untuk memisahkan persamaan yang memiliki lebih dari satu variabel. Jadi kemarin kita ketemu berbagai macam tipe ya. Nanti kalian harus hati-hati ketika menulis, tergantung variabelnya apa. Seperti misalkan kalian bisa cek lagi nanti di notes ataupun di video. Itu kan pertama kita dikenalkan misalkan ada persamaannya seperti ini. Ini yang U-nya itu yang persamaan diferensial parsialnya itu ada variabelnya U di sini yang persamaannya U yang dia itu ada dua macam variabel di dalamnya, yaitu X dan Y. Dan di sini kita asumsikan kita ingin memisahkan kedua variabel tersebut sehingga kita tulis jadi seperti ini. Kita pisahkan variabelnya jadi seperti ini. Atau kalau misalkan ada yang lain, misalkan kalau di flexural motion of beam ada X sama T. Nah, ini kita pisahkan juga jadi X di sini pakai ya T. T-nya waktu ya di sini Mas Yan. Atau yang satu lagi, nah ini agak berbeda ketika kita ketemu yang di heat conduction. Kalau di heat conduction, di situ kita kenalkan variabel baru karena apa namanya, yang ada dari boundary condition yang ada itu tidak homogen, sehingga kemudian dikenalkan variabel yang baru. Kalian ketemu sama yang namanya T-hat di situ. Tapi nanti setelah T-hat pun kalian pasti akan melakukan separation of variable.
Misalkan seperti ini dikurangi TF. Nanti bentuk ini akan menyesuaikan dari dari boundary condition khusus untuk ini. Pengecualian. Oke. Berdasarkan boundary condition yang ada. Oke, seperti itu. Nanti kemudian ini kan tujuannya tadi itu, biar yang awalnya dua seperti ini jadi kepisah sendiri-sendiri, sehingga nanti proses selanjutnya akan lebih mudah. Step yang kedua, ketika itu sudah terpisah, nah kemudian nanti substitusi ke PDE-nya, partial differential equation, sehingga dan pisahkan kedua variabel di ruas yang berbeda. Jadi nanti akan ketemu seringnya itu kan bentuknya seperti ini ya. Terus kemudian ini contoh, cuma contoh. Nah, akan ketemu seperti ini. Jadi pisahkan setelah disubstitusikan, yang dari pemisahan ini disubstitusikan ke partial differential equation-nya, maka akan dipisahkan yang sumbu X kumpul sama sumbu X, sumbu Y kumpul sama sumbu Y. Bukan sumbu, variabel. Variabel X dan variabel Y dipisahkan oleh sama dengan di sini. Nah, setelah kemudian dipisahkan, nah karena di sini kedua ruas mereka diturunkan terhadap satu variabel. Ini kan cuma variabel X doang nih sekarang di sini. Ini juga Y doang nih di sini. Nah, di sini karena ini diturunkan terhadap satu variabel, yang ini juga diturunkan terhadap satu variabel. Nah, ini yang ketiga akhirnya berlaku di sini persamaan di atas equal itu apa ya? Gampangnya bilang sama dengan suatu konstanta. Karena keduanya ini di sini nilainya sama, tapi diturunkan terhadap variabel yang berbeda. Alasan yang sama ya, seperti kemarin sudah diulang-ulang beberapa kali. Kita sebutnya sebagai K di sini. Jadi di sini ini semua itu akan sama dengan K. Nah, sampai di sini kemudian akhirnya pisahkan persamaan tersebut menjadi dua persamaan terpisah. Nah, jadi yang X sendiri sama dengan K, kemudian yang Y sendiri sama dengan K. Stepnya akan selalu seperti ini. Ini scrollnya mana ya? Jadi dua persamaan yang terpisah. Nah, ketika menjadi dua persamaan terpisah, kemudian kita akan selesaikan. Kita sederhanakan sampai kemudian nanti akan muncul tiga sih sebenarnya yang kita temui ya. Tapi nanti akan muncul menjadi misalkan muncul yang pertama ada first order ODE. Kalau munculnya first order ODE, kita bisa selesaikan dengan integral biasa. Integral biasa yang nanti munculnya karena tadi ada seper ya, maka akan munculnya biasanya nanti misalkan di sini variabelnya apa ya? Misalkan saya pakai X deh. X di sini biasanya akan muncul C1E pangkat sekian. Ada X nanti di sini. Ini seperti ini kalau dia first order ODE. Nah, tapi kemudian ada juga yang second order. Kalau dia munculnya second order, maka yang akan kita lakukan adalah dia akan
ubah ke bentuk, kalau misalkan nggak ini ya, nggak umum, ubah ke bentuk lambda kuadrat min K sama dengan 0. Ini bentuk umumnya seperti ini. Nilai K-nya ini sesuai dengan persamaan yang didapat. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan ya. Atau mungkin saya ada yang salah tulis atau ada yang keskip begitu. Nah, ini kalau misalnya sudah ketemu yang seperti ini, kita akan dapat 3 macam solusi. Masih ingat ya? 3 macam solusi. Yang pertama, ketika lambda itu sama dengan plus minus beta. Kalau misalkan ketemu yang seperti ini, maka hasil persamaannya akan jadi, nah ini muncul yang hiperbolik. Dengan A dan B adalah koefisien yang kita belum tahu, yang akan kita cari tahu nanti. Yang kedua, lambda itu bisa aja nilainya sama-sama 0, 2, ada 2 gitu kan, 0. Sehingga nilai X-nya itu adalah ini. Sebentar, saya agak lupa. Oh, di sini X. Nah, ini. Yang ketiga, nah ini yang sering kita pakai ya, kalau yang hasilnya ada I beta. Makanya kalau di sini minus, sebenarnya kenapa di bawah minus itu karena nanti akan dibawa ke sini gitu. Tapi boleh nanti kan boleh memilih tipenya mau pakai yang mana. Tergantung kembali ke boundary condition nanti. Boundary conditionnya ada yang bentuk seperti apa? Apakah dia trigonometri biasa atau yang hiperbolik? Kalau hiperbolik pakai tipe yang pertama, kalau yang biasa pakai tipe yang ketiga. Nah, seperti ini. Nanti tinggal pilih, kalau kemudian kalau sudah dipilih baru yang step kelima, substitusi ke persamaan awal. Saya kasih bintang ya. Tadi kan kalau di awal kita punya, ini kursornya mana? Susah mesti nyarinya. Nah, persamaan awal tuh yang ini ya. Ini persamaan awalnya. Oke. Setelah ke persamaan awal, yang dilakukan selanjutnya adalah temukan semua koefisien yang ada. Jadi ya A, B, C, D, nah yang seperti itu yang harus ditemukan dengan memanfaatkan apa di sini? Apa yang kita pakai untuk menemukan koefisien-koefisien itu? Ada yang masih ingat? Koefisien-koefisien ini kita bisa cari dengan memanfaatkan apa? Oke, di sini. Ada yang tahu? Initial condition, Pak. Oke, benar. Kita bisa pakai initial condition. Ini saya tulis lengkap aja ya. Sama satu lagi. Boundary condition. Boundary condition. Jadi dua ini yang kita mostly harus didapatkan di awal, ada di awal gitu ya. Itu kita manfaatkan untuk mencari semua koefisien-koefisien ini, A, B, C, D itu tadi. Kita di sini bisa melakukan asumsi-asumsi. Ingat, nanti akan saya kasih note di sini deh. Note-nya di sini. Note. Ketika ada perkalian koefisien yang kita belum tahu nilainya, maka kita bisa menggunakan variabel yang baru. Maka kita bisa jadikan koefisien yang jadikan
satu koefisien yang baru. Ini dua ya, saya kasih dua di sini ya. Dua koefisien yang kita belum tahu nilainya. Jadi misalkan kalau ketemu nanti seperti ini dikalikan C gitu. A kali C, B kali C kayak gitu. Kita bisa tulis jadi dari koefisien yang baru atau tetap ditulis A aja, C-nya itu melebur ke A sama ke B. Itu boleh. Ingat yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika ada suatu persamaan yang bernilai 0, maka kita cek komponen mana yang menyebabkan hasilnya 0, menyebabkan persamaan tersebut bernilai 0. Tersebut sama dengan 0. Nah, ini penting ya. Kayak misalkan ada persamaan seperti ini. Contoh, misalkan ada A sin apa biasanya di sini ya kita nulisnya beta OPX per L biasanya ada seperti ini ya. Ini sama dengan 0. Nah, kalau nanti biasanya kalau munculnya seperti ini, si A ini akan jarang sekali nggak bisa nilainya 0. Kalau dia 0 nanti persamaan yang ini yang bintang ini akan selalu 0 sehingga akhirnya di sini ada keterangan ya. A tidak sama dengan 0 sehingga tidak boleh 0 A karena kalau A-nya 0 dia akan persamaan yang ini yang bintang tadi yang di atas itu akan sama dengan 0 sehingga sin NP sin PX saya hapus dulu aja ya ini sebentar. Sin PX per L itu yang sama dengan 0. Kemudian diingat bahwa sin itu yang hasilnya 0 itu kalau dia saya nggak lupa di sini gampangnya apa ya biar nggak terlalu panjang seperti ini. Tadi saya hapus aja biar sama yang ini juga. Misalkan sin beta x, gini aja deh coba dulu beta x. Nah di sini kan sin itu akan nilainya 0 kalau dia itu kelipatan pi. Jadi beta x itu harusnya pi 2 pi 3 pi dan seterusnya. Sehingga sebenarnya dia di sini dia itu adalah kelipatan beta x itu adalah kelipatan NP. Begini. Jadi dia kelipatan P. Jadi N-nya itu bisa ganti-ganti berapapun dengan N bilangan asli. Jadi mulai dari 1 sampai tak hingga. Boleh berapapun. Kayak begitu. Oh ini pakai L biasanya di sini ya. Pakai L deh. Saya agak lupa ini apa biasanya. Nah, makanya di sini dapat betanya tuh NP per L kayak begini. Tapi kalau misalkan ini sudah ditulis begini, nah nanti agak yang berbeda ya. Di sini ada dikasih indeks N karena di sini udah ada N-nya begitu. Nah, ini. Kemudian apa lagi ya? Ada notes-nya terkait oh, ini satu lagi. Notes-nya ada satu lagi. Ketika kita menemukan persamaan yang memiliki, nah ini yang memiliki sin N P X per L dan susah diselesaikan. Kembali lagi. Susah
diselesaikan, kita bisa gunakan orthogonality of sine function. Yang akan sering kita pakai adalah yang bentuk ini. Jadi NP(x per L) sin NP(x per L) dx. Ini akan sama dengan L per 2. Kita ingin agar bentuk yang awal tadi memenuhi bentuk ini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengalihkan itu dengan sin NP(x per L) dan juga kemudian diintegralkan 0 sampai L dx. Agar nanti langsung hasilnya langsung dapat yang ini, L per 2 ini. Nanti kalau di persamaan akan dapatkan dua ruas. Nanti yang ruas kiri itu agar kita memenuhi ini, nanti harus dikalikan dan juga diintegral. Yang ruas kanan pun juga begitu. Nanti yang ruas kiri tinggal L per 2, yang ruas kanan kalian integral biasa. Kayak begitu. Ini dengan syarat N dan M itu selalu sama. Sehingga nanti setelah step ini, ketika ketemu N sama M, itu sebaiknya diseragamkan. Pakai N semua atau pakai M semua. Seperti itu. Kemudian kita naik terlebih dahulu. Tadi terakhir stepnya apa tadi? Temukan semua koefisien ya terakhir. Nah, kemudian setelah itu, setelah temukan semua koefisien, substitusi semua koefisien ke persamaan awal yang bintang tadi ya. Nah, inilah setelah step ini kita tuh dapat hasilnya sebenarnya, sudah dapat hasilnya, sudah sudah siap untuk ending begitu. Ending nanti biasanya dapatnya UXT, misalkan UXT ini berapa, atau yang UXY itu langsung persamaannya seperti apa. Kan ini yang mau kita dapatkan. Nah, step ke-8, nah ini tambahan. Biasanya sampai sini sudah selesai boleh, tapi kemudian step 8 adalah bisa kita lakukan juga cek apakah semua boundary condition sudah terpenuhi atau belum. Kalau step di atas benar, harusnya yang boundary condition ini akan terpenuhi semua. Biasanya yang bikin bermasalah itu ketika kalian menerapkan boundary condition di bagian yang ini tadi, yang untuk mencari koefisien-koefisien itu. Biasanya yang bermasalah di situ. Kalau misalkan ini belum terpenuhi. Nah, kalau misalnya sudah terpenuhi, nah selesai di situ. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan untuk step-nya? Bisa nggak ini di zoom out? Sebentar. Saya kecilkan terlebih dahulu. Oke, ada apa ini? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini adalah step mostly untuk semua kasus akan seperti ini untuk pengerjaan partial differential equation, terutama untuk dua ini yang kita bahas ya. Step yang paling istilahnya apa ya? Yang paling rumitnya itu sebenarnya di sini yang bagian ini, temukan koefisien ini. Di bagian ini yang benar-benar harus hati-hati. Karena yang sering salahnya itu di bagian ini. Kalian harus ingat notes-notes-nya ini tadi ya. Dan sebaiknya nanti ketika mengerjakan di ujian terutama, beri keterangan. Kayak misalkan step itu kalian ngapain, misalkan ada perkalian koefisien yang belum diketahui, sehingga
bisa melebur ke koefisien yang lain. Nah, itu kalian beri keterangan seperti itu aja biar jelas. Kalau buat saya pribadi, yang seperti yang saya ulang-ulangi dari awal materi ini, saya akan lebih apa ya istilahnya ya, lebih detail ke step-step kalian dibanding yang hasil akhir. Jadi nanti akan saya usahakan soalnya kalau misalkan ada step yang kalian nggak selesai nih, misalkan gimana ya, contoh misalkan ini, kalian bingung untuk dapetin ininya nggak bisa, tapi kemudian kalian kalau kan normalnya kalau kalian di sini nggak bisa nggak dapetin memisahkan persamaannya, kalian nggak bisa lanjut nih ke step selanjutnya. Nah, nanti saya akan berikan semacam alternatif agar kalian bisa tetap bisa lanjut ke step bawahnya, walaupun di sini misalkan kalian dari yang soal awal itu nggak bisa menyelesaikan kayak gitu. Tapi yang jelas apa istilahnya alternatif yang saya berikan itu bukan jawaban sebenarnya, tapi tetap yang akan saya lihat tetap stepnya tadi itu kayak gitu. Bisa dipahami kah yang begitu? Jadi istilahnya walaupun ada bagian yang di stepnya kalian bingung, tapi yang di bawah kalian ingat cara ngerjakannya kayak gimana, nah itu kalian tetap bisa lanjut gitu. Nggak stuck dari atas misalkan berhenti. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan lagi-lagi ini baru 60-an yang join. Seharusnya kalau perkuliahan di kelas kan kalian cuma bisa semacam bolos kelas itu 25%. Kalau online begini kadang nggak kelihatan begitu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih berusaha memahami, Pak. Dari step ini tadi ya kan di sini saya kasih nomor nih 1 sampai 8. Kira-kira mungkin 1 sampai 4 dulu. Ada yang ingin bertanya atau mungkin ada bagian mana yang masih bingung perlu diulangi begitu? Oh ya mungkin saya sampaikan sekalian di sini untuk soal saya kayaknya Bu Indah juga sih nanti sifatnya open ya, jadi kalian tetap boleh buka notes kalian kan, boleh buka video perkuliahan ataupun catatan kalian, itu nggak masalah. Tetapi tetap nanti ketika kalau misalnya dari yang bagian saya terutama saya, kalau Bu Endah mungkin bisa tanyakan ke Bu Endah nanti. Kalau buat saya kalau misalkan ada ditemui seperti biasa ya, ditemui ada indikasi menyontek dan lain sebagainya, nah itu tidak akan saya nilai. Ya walaupun kalau misalkan yang soal begini kan sebenarnya agak susah ya deteksi seperti itu karena angka-angka dan lain sebagainya. Makanya tadi itu kalau misalkan ada istilahnya step pengerjaan kalian yang mungkin bisa dikasih penjelasan, nah itu akan lebih baik kalau menurut saya. Di sini step 1 sampai 4, apakah ada yang masih bingung atau ada yang perlu diulang penjelasannya? Saya masih bingung yang ketika langkah 4 ini, Pak. Yang 4. Oke. Langkah 4. Berarti sebelumnya kan kita sudah bisa ini ya. Kita dapatkan persamaan seperti ini kemudian sama dengan suatu konstanta. Nah, ini kan dari yang ini harus kita bisa jadi dua persamaan. Yaitu yang pertama yang variabel X ini udah jadi D ya, karena dia cuma satu variabel. Saya nulisnya seperti ini aja. Oh, ini X besar. Wah, sebentar. Saya hapus. Ini variabel X besar, di sini ada X kecil. Nah, ini sama dengan K. Yang kedua adalah yang
per Y dy per dy kecil ini sama dengan K. Kalau ini mungkin nanti pengerjaannya akan sama, tapi kalau mungkin nanti muncul yang order 2, nah ini akan berbeda. Ini kita pisahkan seperti ini terlebih dahulu. Setelah ini terpisah, baru kemudian kita tentukan apakah ini first order ODE atau second order. Taunya dari mana? Ya dilihat aja dari ininya. Kalau nggak ada pangkatnya, berarti kan dia 1. Nah itu makanya first order. Nanti kalau yang pangkat 2, muncul yang seperti ini misalkan. Nah, ini baru yang second order. Nah, kalau yang first order maka tinggal integral biasa begitu. Integral biasa endingnya harusnya bentuknya seperti ini, akan muncul C entah pakai C atau pakai koefisien yang lain ya. Kalian boleh pakai apapun di sini. Yang penting dia koefisien dan dia masih huruf begitu ya, jangan pakai simbol dan lain sebagainya. Nah, kemudian pangkat sekian ada X-nya di sini. Kenapa muncul seperti ini? Nanti karena penyelesaiannya kan ini dx per dx kecil sama dengan K. Ini pasti kan nanti akan kalian kali silang. Kemudian setelah kali silang dibawa ke ruas kiri, maka akan jadi min K X. Oh, nggak perlu bawa ruas kiri kalau ini sama dengan begini. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, sebentar. Oke. Enak ya. Oh, jangan-jangan. Biar kalian nggak terlalu panjang. Sebentar, saya hapus saja. Saya ulangi. Ini sebenarnya tinggal integral biasa yang kalian harus akhirnya pindah ruas, mana yang harus diintegralkan begitu. Misalkan yang tadi ya. Per X, dx per dx kecil sama dengan K. Dx kecil kan tinggal ini variabel X besar ada nih udahan. Jadi ini tinggal K dx. Nah, ini kan kalau kita integral, ini juga integral, gini kan, ini dx-nya udah ada kan, udah boleh, ini tinggal di sini ln x yang di sini ada mutlaknya ya di sini biasanya. Nah, ln k plus ln c, yang c-nya sebenarnya itu dari konstanta kan di sini sebenarnya dia. Yang kemudian kalau misalkan ini kita gabung, sebentar, ada ini k. Oh, wait, ada yang salah. Nah, di sini. K-nya kan karena dia konstanta di sini ya, dia bisa keluar. dx kalau diintegral jadi x. Saya takut salah ini jadinya. Di sini ada x-nya. Sebentar saya cek, saya takut salah. Oke, sepertinya ini di sini ini muncul oh, ini tergantung bentuknya ya. Ini biasanya bentuknya di sini ada x kecil di sini. Ini yang biasanya agak. Nah, tergantung ya persamaan di sini kalian dapatnya seperti apa. Ini saya contohkan kalau misalkan yang sering ketemu seperti ini. Di sini akhirnya muncul ada seper x kecil juga. Maka di sini munculnya itu pakai ln juga di sini. Di sini muncul ln x kecil. Nah, bentuk ini kalau kita selesaikan akan jadi ln x. K-nya kan ini log nih, K pindah jadi pangkat, di sini pangkatnya X. Kemudian ada plus, berarti tinggal kita kalikan. Ln C dikalikan itu X pangkat K. Ln-nya sama-sama kita hilangkan, maka X-nya sendiri itu adalah C kalikan X pangkat K. Nah, seperti ini. Nah, ini salah ya, saya di sini berarti ya. Bentuknya mungkin X di
di sini. X-nya di sini pangkat K. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau yang dia orde 1, kalau orde 2, nah ini akan lebih mudah sebenarnya ya, tergantung nanti bentuknya seperti apa, kembali lagi. Kalau bentuknya nanti bisa ternyata kembali seperti ini, hati-hati ketika menentukan main K ini. Main K di sini akan selalu mengikuti apa yang ada di persamaan. Kalau persamaannya secara umum itu misalkan apa ya, contoh yang ada gini. Sorry ya kalau ini agak penuh begini, biar nanti tetap bisa kita lihat. Misalkan ketemunya seperti ini nih. Ini ada super X, di sini sama dengan K. Nah ini kan kalau misalkan kita kalikan pindah ruas itu akan jadi seperti ini. X-nya kalikan dengan K, kemudian dipindah ruas ke kiri, maka akan jadi min KX sama dengan 0. Nah ini ada kalau kita bawa ke bentuk umumnya, maka dia adalah yang ada turunannya seperti ini, itu akan jadi yang lambdanya. Terus sisanya di sini itu langsung pindah ke sini. Nah, bentuknya kayak gini. Tandanya akan mengikuti, yang K-nya di sini apa akan mengikuti. Kayak begitu. Hati-hati di sini. Nah, kalau sudah mendapatkan bentuk yang seperti ini, nah kita tinggal milih nih ini antara 3 ini, kita milih 3 ini tergantung dari boundary condition-nya. Dilihat lagi di boundary condition apakah ada trigonometri atau yang hiperbolik. Tapi mostly akan ada yang tipe ketiga ini. Jadi nanti kita pilih yang bentuk ketiga. Yang lambdanya adalah plus minus I beta, sehingga yang ini variabel yang barunya di sini X-nya sama dengan A cos beta X plus B sin beta X. Dengan A dan B adalah koefisien yang kita belum tahu, yang akan kita cari tahu setelah itu. Kayak gitu. Ada yang masih belum jelas? Kita masih ada 8 menit sebelum tiba-tiba terputus kayak biasanya. Tadi siapa yang bertanya ya? Saya nggak notice tadi. Taufik. Oh, saya, Pak. Nah, gimana Taufik? Iya, sudah paham, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sekarang ke bawah, step 5 sampai 8. Nah, terutama di step 6 ini. Bagian mana yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diulang begitu? Sebenarnya kalau misalkan pengerjaannya 50 menit ya, itu kayaknya kalian juga akan susah kalau misalkan nanti perlu semacam lihat video dan lain sebagainya. Nah, kalau saran saya, mungkin kalian perlu misalkan ya kan kemarin sudah ada latihan soal banyak yang tugasnya dikumpulkan. Itu sebagian besar sudah benar cara pengerjaannya. Tapi mungkin yang tinggal yang apa ya? Karena kan soalnya kemarin sebagian besar soalnya tinggal kalian mencari prosesnya hingga ke hasil akhir. Hasil akhir sudah disediakan. Nah itu kemarin itu kalau saya nggak salah lihat itu sepertinya banyak yang nggak selesai gitu kalau dari kalian. Saya nggak tahu apakah karena ngerjakannya terlalu mepet deadline atau bagaimana sehingga kayak misalkan tugas yang pertama itu kan ada 6 soal itu ada yang mengerjakan cuma 3, ada yang 4 gitu. Tapi ya banyak juga yang mengerjakan semuanya dan sebagian besar sudah benar kok. Jadi istilahnya dari sisi prosesnya kalian sudah oke. Tinggal, nah ini yang kadang saya kurang suka itu kalau tiba-tiba prosesnya itu diloncati. Itu nggak tahu asalnya dari mana tiba-tiba muncul aja gitu jawabannya. Nah, malah yang seperti itu kalau buat saya walaupun endingnya jawabannya benar, saya nggak akan kasih full nilainya. Karena yang tetap yang akan saya lihat itu step-stepnya. Kayak begitu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Mungkin nanti kalau ada merasa mungkin kemarin tugasnya belum full, belum selesai, nggak tahu jawabannya kayak gimana, coba tanya teman-temannya yang sudah mengerjakan semuanya. Nanti coba mungkin kalian kerjakan ulang dan itu jadi bekal untuk ujian nanti, step-stepnya. Mungkin nanti saya bisa kasih nih beberapa nama yang cara pengerjaannya sudah oke, runtut dan jelas. Nanti bisa dijadikan referensi sama teman-temannya. Dan dengan waktu 50 menit saya pun tidak akan memberikan soal, mungkin 2 itu udah maksimum mungkin. Bisa aja 1 tapi nyabang gitu. Dan materinya kayaknya kalau saya 2, 1 yang dari flexural motion of beam, 1 lagi dari heat conduction. Seperti itu untuk ujiannya nanti. Bagaimana? Oh iya, mungkin yang ada yang belum tertuliskan di sini. Ketika nanti kalian temukan misalkan nih, kalau ini kan kalau sin itu kan dia kelipatannya pi seperti ini. Nah, nanti kalau kalian ketemu yang cos, nah ini agak beda. Kalau cos, tulisannya biasanya gimana ya? Cosnya itu NP gini. Ini dia kan punya 2 nilai. Agak berbeda ya. Kalau dia ganjil, dia itu nilainya min 1. Kalau dia genap, dia nilainya 1. Jadi ada dua macam jawaban seperti ini nanti. Kalau dia cos. Kalau sin dia selalu kalau kelipatan pi itu dia akan selalu 0. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau dari materi matek 2 ini sebenarnya nanti lanjutannya itu ada ya. Kalau matek 2 nanti ini yang sebelum UTS itu materi-materinya akan lanjut ke sinyal sistem. Beberapa itu ada yang mirip bahkan materi-materinya. Kemudian yang setelah UTS yang tentang PDP itu nanti akan dipakai, kalian akan dikenalkan sedikit di komputasi biomedis di materi-materi tapi yang setelah UTS. Di situ ada beberapa cara pengerjaan partial differential equation tetapi dengan menggunakan metode komputasi atau numerik. Yang kita bahas selama ini yang materi saya dan Bu Enda itu pengerjaannya namanya secara analitik atau dikerjakan ya kita masih manual gitu. Tapi seiring berkembangan waktu kan kemudian kita nggak harus yang selalu diselesaikan dengan manual seperti ini. Kemudian ada bantuan dengan cara yang numerik, yang itu jauh lebih simple sebenarnya prosesnya. Tetapi dia hasilnya tidak yang sama persis dengan yang analitik nantinya. Karena dia kalau yang numerik itu pendekatan, aproksimasi dasarnya. Seperti itu. Kalau dari kalian pribadi ini, apakah ada yang masih ditanyakan? Tinggal 1 menit nih, udah saya stop share ya. Kalau dari kalian sendiri sebenarnya lebih susah mana nih dibanding yang matek 1 kemarin? Susah yang matek 2, Pak. Ya, ini lebih aplikatif sebenarnya tapi malah karena nanti mungkin nanti di sinyal sistem kalian akan tahu kepakainya seperti apa di case begitu. Kalau untuk yang materi saya ini karena memang masih penerapannya belum yang ke arah medis banget,
Jadi masing gelambiar gitu buatnya. Oke, waktunya habis ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.